Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat semua ya. Kami dari Saleh Historian Club akan mengajak teman-teman semua untuk belajar sejarah nih. Kali ini kita akan jalan-jalan menuju tempat yang unik di Jogja loh. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Masjid Mataram Kota Gede. Masjid Mataram Kota Gede ini merupakan masjid tertua di Jogja. Keberadaannya sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Mataram Islam. Adalah Panembahan Senopati, merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram Islam. Beliau pula yang membangun Masjid Gede Mataram Kota Gede ini. Didirikan pada tahun 1587 sebagai pusat persebaran agama Islam di wilayah Kerajaan Mataram Islam, juga sebagai bangunan penting dari konsep tata kota Kerajaan Jawa. Dalam konsep tata kota Kerajaan Jawa akan dijumpai keraton, alun-alun, pasar, dan tentunya masjid. Masjid Mataram Kota Gede mempunyai keunikan tersendiri. Sebelum masuk halaman masjid, teman-teman akan berjumpa dengan satu bangunan. Bangunan ini sekilas mirip candi, namanya Gapura. Ini adalah bangunan tembok dari Masjid Kota Gede. Nah, masjid ini Gapura ini kan dari bahasa Arab, artinya bahasa Arabnya Gofuro. Nah, Gofuro itu artinya kan ampunan. Nah, katanya nanti yang masuk di masjid ini akan mengharapkan saat memasuki mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada ukiran-ukiran angkara agar yang masuk masjid itu mereka meninggalkan kejahatan-kejahatan saat memasuki masjid. Nah, Gapura ini kenapa kok mirip kayak bangunan Hindu gitu? Nah, karena ini kan dulu masyarakat sekitar situ adalah Hindu lah. Jadinya waktu mereka membangun masjid ini, mereka pas bangun temboknya ini makanya mirip bangunan-bangunan Hindu gitu. Wah, ternyata Gapura ada maknanya ya. Gapura dan pagar tembok masjid ini merupakan bentuk dakwah untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Di tembok pagar masjid juga terdapat ukiran dengan ornamen relief. Namun, berbeda dengan relief yang ada di candi, relief yang ada di tembok masjid hanya bermotif flora saja. Uniknya di sini adalah relief berbentuk bunga atau tumbuhan. Beda dengan candi yang reliefnya adalah manusia dan hewan. Karena ini masjid, akhirnya dipilihlah ini bunga atau tumbuhan. Selanjutnya teman-teman, kita berada di halaman masjid. Bagian halaman masjid terasa sangat teduh. Banyaknya pohon menjadikan halaman masjid ini sejuk. Uniknya, pohon yang ditanam hanya satu jenis saja, namanya sawo kecik. Ternyata penanaman pohon sawo kecik di halaman masjid ini punya maksudnya loh. Di sekitar Masjid Kota Gede ini terdapat hanya satu jenis pohon, yaitu sawo kecik. Juga berarti sarwo becik, yang artinya semua berbuat baik. Uniknya di sini terdapat 17 pohon yang berartikan 17 rakaat. Jadi setiap orang yang sholat akan mendapatkan kebaikan dan akan menghilangkan keburukan. Selain pohon sawo kecik,
C. Di halaman masjid juga terdapat bangunan setinggi 3 meter. Bangunan ini merupakan peninggalan Pakubuwono X, Raja Keraton Surakarta Hadiningrat. Masjid ini memang dikelola oleh dua keraton penerus Kerajaan Mataram Islam, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Monumen ini disebut monumen peringatan renovasi Masjid Kota Gede yang pernah direnovasi tahun 1926 yang direnovasi oleh Pakubuwono X. Maka dari itu di puncak monumen ini terdapat tulisan PBX yang berarti Pakubuwono X. Dari halaman, kita akan menuju ke serambi masjid. Sebelum memasuki serambi masjid, kita akan menemui jagang. Jagang yaitu parit buatan yang diisi air mengalir. Fungsinya adalah untuk bersuci sebelum masuk masjid. Di bagian serambi masjid, atap dan tiangnya terbuat dari kayu jati. Sudah ada sejak masjid ini didirikan yang berusia ratusan tahun. Keberadaannya masih sangat terjaga. Serambi ini juga punya makna filosofinya loh. Jadi di masjid ini terdapat serambi dan juga ruang utama. Serambi sendiri adalah untuk menjelaskan hablum minanas, sedangkan ruang dalam menjelaskan hablum minallah. Di dalam ruangan dalam sendiri terdapat beberapa peninggalan. Salah satunya adalah meja mimbar yang merupakan hadiah dari Sultan Palembang kepada Sultan Agung. Memasuki bagian utama masjid, kita akan bisa melihat tembok asli dari Masjid Mataram Kota Gede. Masih tetap kuat dan kokoh. Di dalam masjid juga terdapat mimbar peninggalan Sultan Agung, Raja Mataram Islam yang sangat terkenal. Mimbar ini hadiah dari Sultan Palembang sebagai tanda persahabatan antar dua kerajaan. Begitulah jalan-jalan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.